Indonesia di tahun 1965 adalah bangsa yang bergulat dengan tantangan besar. Negara ini berada di tengah-tengah pergolakan sosial, politik, dan ekonomi yang sangat kompleks. Baru merdeka, negara ini masih membentuk identitasnya setelah berabad-abad dijajah Belanda. Proses ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Presiden Soekarno, pemimpin karismatik yang memimpin Indonesia menuju kemerdekaan, kini menghadapi tekanan yang semakin meningkat. Kepemimpinannya diuji oleh berbagai krisis yang melanda. Ekonomi sedang sulit, inflasi merajalela, dan kemiskinan meluas. Rakyat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perpecahan politik semakin dalam, dengan berbagai faksi yang berebut kekuasaan. Ketidakstabilan ini menciptakan ketegangan di seluruh negeri. Pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang semakin besar menambah rumitnya situasi. PKI menjadi kekuatan politik yang signifikan. PKI telah mendapatkan dukungan yang cukup besar di kalangan petani dan kelas pekerja. Mereka melihat PKI sebagai harapan untuk perubahan. Kebangkitan mereka, ditambah dengan retorika kiri Soekarno yang semakin meningkat, membuat Amerika Serikat khawatir selama Perang Dingin. AS melihat Indonesia sebagai medan pertempuran ideologi. Saat tahun 1965 tiba, negara ini berada di persimpangan jalan, masa depannya tergantung di ujung tanduk. Keriskenasiatain berifat akan menentukan arah Indonesia ke depan. Soekarno adalah sosok menawan yang muncul sebagai pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia yang tak terbantahkan. Karisma dan kemampuan pidatonya yang kuat sangat beresonansi dengan rakyat Indonesia. Namun, gaya kepemimpinan Soekarno juga memiliki kerentanan yang melekat. Pendekatannya seringkali mengutamakan visi besar daripada solusi pragmatis. Keputusannya untuk menerapkan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yang memusatkan kekuasaan di tangannya, menimbulkan kekhawatiran tentang otoritarianisme. Hubungan Soekarno yang semakin dekat dengan PKI semakin mengasingkan segmen kunci masyarakat Indonesia, termasuk militer dan kelompok Islam. PKI memiliki sejarah yang panjang dan kompleks di Indonesia, sejak awal abad ke-20. Partai ini didirikan oleh sekelompok kecil intelektual dan aktivis yang memiliki visi untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan merata. Awalnya hanya sekelompok kecil intelektual dan aktivis, partai ini mendapatkan momentum selama tahun-tahun pendudukan Jepang yang penuh gejolak selama Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepang membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik Indonesia, yang memberikan peluang bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya. Setelah kemerdekaan, PKI, di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, mengambil sikap yang lebih moderat, berpartisipasi dalam politik parlementer, dan mengadvokasi keadilan sosial. Aidit adalah seorang pemimpin yang karismatik dan visioner, yang mampu menarik dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Platform PKI beresonansi dengan petani Indonesia yang luas, yang melihat partai tersebut sebagai pendukung reforma agraria dan kesetaraan ekonomi. Mereka berjanji untuk memperjuangkan hak-hak petani dan memastikan distribusi tanah yang lebih adil. Pada awal 1960-an, PKI telah menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Dengan jutaan anggota dan simpatisan, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Indonesia. Namun, kekuatan PKI yang semakin besar juga memicu ketakutan dan kebencian. Banyak pihak yang merasa terancam oleh pengaruh mereka yang semakin meluas. Para pemilik tanah, yang waspada terhadap kebijakan redistribusi tanah mereka, memandang mereka dengan curiga. Mereka khawatir bahwa kebijakan PKI akan merugikan kepentingan mereka. Kelompok-kelompok Islam melihat mereka sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama mereka. Mereka takut bahwa ideologi komunis akan merusak tatanan sosial dan moral yang telah ada. Nasib PKI berubah drastis pada malam 30 September 1965, ketika sekelompok perwira militer yang menuduh adanya upaya kudeta komunis melancarkan serangkaian pembunuhan terhadap para jenderal tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini menandai awal dari akhir PKI sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Malam 30 September 1965, dimulai dengan serangkaian penculikan dan pembunuhan terkoordinasi yang mengguncang Indonesia. Malam itu menjadi awal dari sebuah peristiwa yang akan mengubah arah sejarah bangsa. Sekelompok perwira militer menengah yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September, menargetkan para jenderal senior Angkatan Darat yang mereka tuduh merencanakan penggulingan Soekarno.
Mereka percaya bahwa tindakan mereka adalah untuk menyelamatkan negara dari ancaman yang lebih besar. 6 jenderal diculik dari rumah mereka dan dibunuh secara brutal. Pembunuhan ini dilakukan dengan cara yang sangat kejam, meninggalkan bekas luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Motif gerakan ini masih diselimuti kontroversi hingga saat ini. Banyak teori dan spekulasi yang muncul mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa ini. Soeharto, yang saat itu merupakan seorang jenderal yang relatif tidak kenal, memanfaatkan kekacauan dan ketidakpastian tersebut. Dia melihat peluang untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dia menyalahkan PKI atas pembunuhan tersebut, menggunakan insiden tersebut sebagai pembenaran untuk melepaskan gelombang kekerasan anti-komunis. Ribuan orang menjadi korban dalam pembersihan ini. Gerakan 30 September menandai titik balik dalam sejarah Indonesia, menghancurkan keseimbangan politik yang rapuh, dan mengantarkan era kegelapan di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Peristiwa ini meninggalkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan bagi bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa 1965, Soeharto adalah sosok yang relatif tidak dikenal dalam politik Indonesia. Seorang militer karir, ia telah naik pangkat di jajaran tentara Indonesia. Gerakan 30 September memberinya kesempatan untuk merebut kendali kekuasaan. Memanfaatkan ketakutan dan ketidakpastian yang meluas, Soeharto bergerak cepat untuk menampilkan dirinya sebagai penyelamat bangsa. Dia menuduh PKI mendalangi upaya kudeta dan melepaskan gelombang teror anti-komunis. Pada Maret 1966, Soeharto telah memosisikan dirinya dalam kendali penuh. Dengan penandatanganan surat perintah 11 Maret, rezim Orde Baru Soeharto lahir, dan Indonesia memasuki babak baru yang lebih gelap dalam sejarahnya. Peristiwa tahun 1965 di Indonesia tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks Perang Dingin yang lebih luas. Indonesia, dengan lokasi strategis dan sumber daya alam yang melimpah, telah menjadi medan pertempuran utama dalam perebutan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat, yang sangat curiga terhadap kebijakan kiri Soekarno dan hubungan dekatnya dengan PKI, telah secara aktif mencari cara untuk melemahkan pemerintahannya. Setelah gerakan 30 September, Amerika Serikat melihat peluang untuk memasang rezim yang lebih pro-Barat di Indonesia. Mereka memberi bantuan militer dan ekonomi yang besar kepada pemerintahan baru Soeharto. Dengan demikian, Perang Dingin memainkan peran penting dalam membentuk jalannya peristiwa di Indonesia. Rezim Orde Baru Soeharto, yang lahir dari Abu tahun 1965, akan memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Di bawah pemerintahan tangan besi Soeharto, Indonesia mengalami periode transformasi yang dramatis. Di bidang ekonomi, Soeharto menerapkan reformasi berorientasi pasar yang mendorong industrialisasi yang cepat. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Namun, kemajuan ekonomi ini harus dibayar mahal. Rezim Soeharto sangat otoriter, menekan perbedaan pendapat dan membungkam oposisi. Warisan Orde Baru tetap kompleks dan diperdebatkan, dengan kemajuan ekonomi yang dicapai dengan mengorbankan hak asasi manusia dan demokrasi.